Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana perekonomian Tiongkok bisa begitu meroket sejak akhir tahun 1970-an. Dengan pertumbuhan PDB yang luar biasa, dan lebih dari 800 juta orang telah keluar dari kemiskinan selama periode ini. Selain itu, terdapat juga kemajuan yang luar biasa di bidang kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan lainnya. Melihat pertumbuhan kota-kota di Tiongkok, mulai dari Shanghai hingga Chongqing, semuanya berkembang dengan pesat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Tiongkok telah menjadi sangat maju. Mengamati angka PDB Tiongkok, kita akan menemukan bahwa Shanghai, kota terkaya di Tiongkok, hanya menyumbang 3% terhadap PDB nasional, yaitu sebesar 18 triliun dolar Amerika Serikat. Begitu juga dengan kota lainnya seperti Beijing dan Shenzhen. Namun berbeda dengan Jepang, di mana Tokyo, kota terbesarnya, menguasai 20% PDB negara tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Korea Selatan. Pembangunan terkonsentrasi di Seoul dan Gyeonggi. Hal ini dengan jelas menggambarkan bahwa strategi Tiongkok berbeda dan unik, dengan strategi yang menekankan pertumbuhan seimbang di seluruh negara. Lonjakan ekonomi Tiongkok yang mengesankan sangat erat kaitannya dengan urbanisasi di kota Shenzhen. Pada tahun 1950, hanya 13% penduduk yang tinggal di perkotaan. Namun pada akhir tahun 2023, angka tersebut melonjak hingga 66,2% dan diperkirakan akan mencapai 75 hingga 80% pada tahun 2035. Bank Dunia menyoroti urbanisasi yang luar biasa di Tiongkok. Dari 69 kota pada tahun 1940 menjadi 674 kota pada tahun 2019, hampir mencapai 10 kali lipat dari jumlah awalnya. Hebatnya, 89 kota diantaranya memiliki jumlah penduduk melebihi 1 juta jiwa, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan India. Urbanisasi yang seimbang ini merupakan faktor kunci yang mendorong pembangunan Tiongkok yang luar biasa. Perkembangan luar biasa Tiongkok bukan sekedar keberuntungan. Hal ini didorong oleh kekuatan populasinya yang sangat besar dan kemampuan luar biasa mereka dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan ide-ide baru. Tiongkok memiliki sumber daya yang tidak dimiliki oleh negara lain dan jumlahnya sangat besar. Jutaan orang di Tiongkok telah mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan telah terbiasa dalam menerima inovasi dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi dimanapun di dunia. Aspek unik dari kancah inovasi Tiongkok yang menampilkan konsumen yang hyperadopsi dan hyperadaptif, inilah yang menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan global saat ini. Ujian sesungguhnya bagi inovasi apapun adalah apakah orang-orang bersedia menggunakannya. Dan dalam aspek ini, Tiongkok unggul tiada tandingannya. Sebagai contohnya adalah revolusi pembayaran seluler. Amerika Serikat dan Tiongkok menyaksikan teknologi ini muncul pada saat yang bersamaan. Pada tahun 2014, Apple Pay diluncurkan di Amerika Serikat, diikuti oleh Samsung Pay dan Android Pay. Sementara Alipay dan WeChat Pay juga diluncurkan di Tiongkok. Meskipun waktu dan teknologinya hampir sama, tetapi tingkat penerapannya sangat berbeda. Pada awal tahun 2019, meskipun Apple Pay memiliki 383 juta ponsel aktif secara global, namun hanya 24% pemilik iPhone di Amerika Serikat yang benar-benar menggunakannya. Sementara itu di Tiongkok, WeChat Pay mencapai penetrasi pasar yang luar biasa, sebesar 84% di kalangan pengguna ponsel cerdas. Kisah sukses WeChat Pay tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan 1,2 miliar pengguna aktif bulanan, aplikasi ini menangani 1 miliar lebih transaksi per harinya pada tahun 2018, melampaui Apple Pay yang menangani 1 miliar transaksi per bulannya. Dan pada tahun 2019, total pengeluaran kotor Tiongkok melalui aplikasi seluler adalah 551 kali lebih besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Lantas, apa yang membuat adopsi pembayaran seluler di Tiongkok menjadi begitu luar biasa? Dan jawabannya adalah karena orang-orang di Tiongkok. Sikap unik Tiongkok dalam mengadopsi teknologi baru berasal dari pengalaman hidup yang membedakan mereka dari negara lain. Indeks perubahan hidup yang melacak perubahan ekonomi berdasarkan PDB per kapita seumur hidup menunjukkan bahwa tinggal di Tiongkok sejak tahun 1990 berarti hidup di negara yang bergerak lebih cepat dan berubah lebih cepat dibandingkan negara manapun di dunia.
Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita Amerika Serikat tumbuh sekitar 2,7 kali sejak tahun 1990. Sebaliknya, seorang yang lahir di Tiongkok pada tahun yang sama mengalami pertumbuhan yang luar biasa sebesar 32 kali lipat. Pada tahun 1990, PDB Tiongkok mewakili kurang dari 2% total PDB global. Namun pada tahun 2019, PDB Tiongkok meroket hingga hampir 19%. Masyarakat Tiongkok telah terbiasa dalam beradaptasi terhadap perubahan radikal dan menyadari bahwa menggunakan teknologi inovatif bukan hanya tentang kelangsungan hidup saja, namun juga berkembang di dunia yang terus berkembang. Keunggulan sumber daya manusia ketika menjelaskan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengesankan, banyak orang yang merujuk pada infrastruktur dan investasi asing langsung. Namun rahasia sebenarnya terletak pada pengembangan sumber daya manusia, sebuah faktor yang sering diabaikan dalam narasi pertumbuhan. Bertentangan dengan anggapan umum, infrastruktur kelas dunia di Tiongkok bukanlah titik awal. Pada tahun 1980-an, India sebenarnya melampaui Tiongkok dalam hal infrastruktur dan penanaman modal asing. Pengungkapan kuncinya adalah bahwa sebagian besar infrastruktur terbaik di Tiongkok dibangun setelah negara tersebut mencapai pertumbuhan tahunan sebesar 10% selama hampir satu dekade. Intinya, pertumbuhan itu sendiri menyediakan sumber daya ekonomi dan keuangan yang diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur besar-besaran. Kisah serupa terjadi pada FDI pada tahun 1980-an. Tiongkok hanya menarik sedikit investasi asing namun masih mengalami pertumbuhan pesat. Dibutuhkan sekitar 15 tahun pertumbuhan yang konsisten bagi investor asing untuk mengenali kisah Tiongkok dan mengucurkan dana dalam jumlah besar ke negara tersebut. Oleh karena itu, penanaman modal asing mengikuti pertumbuhan dan bukan merupakan pendorong utama. Katalis sebenarnya dari pertumbuhan Tiongkok terletak pada investasi besar yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada tahun 1950-an hingga tahun 1980-an. Meskipun India baru-baru ini melampaui Tiongkok dalam hal jumlah penduduk, ukuran sebenarnya dari bonus demografi suatu negara tidak hanya sekedar ukuran. Hal ini juga mencakup kualitas sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Tenaga kerja di Tiongkok yang berjumlah hampir 900 juta orang merupakan kekuatan yang besar. Rata-rata, mereka telah mengenyam pendidikan selama 9 hingga 10 tahun. Dan sebagai perbandingan, populasi usia kerja di India memang cukup besar. Namun, hanya 51% angkatan kerja yang berusia antara 15 dan 64 tahun, dibandingkan dengan Tiongkok yang berjumlah 76%. Jumlah penduduk Tiongkok yang besar bukan hanya soal jumlah. Ini merupakan keuntungan strategis dalam penyediaan talenta. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di negara ini dalam beberapa dekade terakhir berhubungan langsung dengan mobilisasi sumber daya manusia. Ketika Tiongkok beralih dari pertanian ke industri dan jasa yang lebih produktif, semakin banyak penduduk yang mencapai tingkat pendidikan tinggi, sehingga mendorong peningkatan perekonomian negara tersebut. Intinya, investasi pada sumber daya manusia lah yang benar-benar mendorong perjalanan pertumbuhan Tiongkok yang luar biasa. Elemen-elemen yang saling terkait antara urbanisasi yang seimbang, kecakapan inovatif, dan pengembangan sumber daya manusia merupakan tulang punggung keajaiban ekonomi Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok bukan hanya hasil dari jumlah, namun juga narasi strategis dari kemajuan yang terus membentuk peran Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global. Jadi bagaimana menurut Anda tentang kunci pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat? Apakah ini cara cerdas mereka menyebarkan pembangunan ke seluruh kota, termasuk bagaimana orang-orang di Tiongkok dengan cepat mengadopsi ide-ide baru atau investasi besar dalam pendidikan dan keterampilan? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.